Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bucin, Buka Cerita Inspiratif bersama dengan saya di sini. Alhamdulillah kita sudah di pertemuan kedua, dan saya di sini kedatangan tamu spesial, yaitu seorang hafidhoh, seorang yang sangat berprestasi, seorang yang sangat bertalenta. Ada Mbak Ayu Fajar Lestari. Assalamualaikum, Mbak Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Mbak Ayu? Ya, alhamdulillah sehat. Semoga Ustazah Nini dan teman-teman semuanya juga sehat gitu. Alhamdulillah, amin, amin, insya Allah, sehat selalu. Ini sudah lama sekali setelah kita di Bucin pertama, kemudian sekarang kita sudah ketemu di Bucin kedua dengan tamu-tamu yang insya Allah luar biasa inspiratif di sini. Dan Mbak Ayu Fajar di sini adalah salah satu peserta dari kegiatan kita, yaitu Martabak. Mari tadarus bareng kita di Ruang Cinta Al-Quran. Nah, di sini Mbak Ayu Fajar sebagai peserta dan juga insya Allah yang meramaikan sekaligus menginspirasi kita semuanya nih. Nah, kira-kira gimana ya ceritanya kita kok bisa mengenal yang namanya Mbak Ayu Fajar? Mungkin bisa cerita-cerita Mbak tentang pertama kali gimana Mbak Ayu Fajar kenal Ruang Cinta Al-Quran. Ya, saya kenal Ruang Cinta Al-Quran itu 2019, sekitar 2019 atau 2020-an gitu, ketika COVID ya itu. Waktu itu saya dapat rekomendasi dari Ustazah Aulia Khairunisa dari Ponorogo, dari Panti Tunanetra Ponorogo. Itu saya ikut tadarus, awalnya itu tadarus di situ. Terus setelah tadarus akhirnya yaitu dari saat itu saya mengenal Ruang Cinta Al-Quran itu. Oke, berarti dari Mbak Aulia ya. Wah, ternyata jaringan kita sudah menyebar kemana-mana ya, sampai Mbak Ayu juga tahu program kita. Luar biasa. Terima kasih atas partisipasinya sampai saat ini. Alhamdulillah sampai tahun 2024, Mbak Ayu Fajar selalu mengikuti program kita ya. Iya, cuma tahun lalu tidak ikut, yang tahun lalu 2023. Oh iya, tahun lalu nggak ikut ya. Oh iya. Mbak Ayu Fajar mungkin bisa cerita-cerita sedikit tentang sekilas tentang Mbak Ayu Fajar, kesehariannya seperti apa, dan juga yang sekarang kesibukannya yang paling utama bagaimana? Ya, jadi sekarang ini alhamdulillah saya sudah kuliah semester 8 di IAIN Kediri. IAIN Kediri yang insya Allah akan bertransformasi menjadi UIN Syekh Wasil Kediri. Ini ngambil jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Insya Allah ini tinggal skripsi saja. Ya, mohon doanya mudah-mudahan diberi kelancaran, lulus tepat waktu, seperti itu. Amin, ya rabbal alamin. Wah, berarti memang sangat linear sekali ya dengan passionnya saat ini. Jadi menjadi seorang hafidhah, kemudian memahami tafsirnya. Nanti akan insya Allah ilmunya sangat luar biasa, mantap ya, Mbak Ayu. Wow, ini mungkin sebenarnya banyak sekali ya dari teman-teman peserta tadarus di Martabak itu yang penasaran sama Mbak Ayu. Pengen tahu lebih dekat gitu, tapi mungkin mereka masih belum menemukan caranya gimana biar bisa mengenal lebih lanjut gitu. Dan saya sendiri juga baru pertama kali saat ini bisa mengenal lebih dekat, bisa ngobrol-ngobrol sama Mbak Ayu Fajar, dan itu luar biasa sekali buat saya karena saya sendiri pun juga sedang berusaha untuk meningkatkan semangat saya untuk belajar Al-Quran gitu. Jadi tidak hanya membaca tapi juga lebih bisa menghayati, bisa lebih mengamalkan Al-Quran itu sendiri ya. Nah, kalau menurut Mbak Ayu Fajar sendiri, selain mempelajari ilmu tafsir, kira-kira apa sih yang paling menjadi minat, menjadi keinginan terbesar Mbak Ayu Fajar ketika berhadapan dengan Al-Quran? Ya, ini rencana ya, tapi ya mudah-mudahan
Allah meridai ya. Inginnya itu setelah ilmu tafsir inginnya qiraah sab'ah. Jadi qiraah sab'ah karena saya terinspirasi dari waktu kuliah semester 5 itu kan ada mata kuliah ilmu qiraat. Nah itu di sana dipelajari qiraah sab'ah. Jadi saya lebih ingin memahami lagi dari praktek qiraah sab'ah. Jadi tidak hanya Imam Waras, kalau di Indonesia ini kan cuma Imam Waras, Imam Hafiz ya, maaf. Iya. Di Indonesia cuma Imam Hafiz. Jadi nggak hanya Imam Hafiz saja, tapi 14 atau 7 imam yang masyhur seperti itu. Oh, berarti bisa lebih memahami dari berbagai metode ya, Mbak ya? Iya. Iya, wow. Kalau Mbak Ayu Fajar sendiri sampai saat ini dalam ilmu tafsirnya itu sendiri, apakah sudah mencoba untuk menerapkannya dalam keseharian, terutama ketika menghadapi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, barangkali apakah dari yang sudah dipelajari di bangku kuliah itu benar-benar sangat aplikatif dari yang sudah dipelajari di bangku kuliah? Ya, yang jelas sedang berusaha ya. Nggak serta-merta langsung diterapkan, langsung jadi gitu enggak ya. Jadi berusaha setahap demi setahap gitu. Yang Baik, jelas baik, kalau baik. kita tahu insya Allah kalau ingin melakukan sesuatu terutama tentang masalah akidah atau ibadah itu kan Ya, bisa lebih apa namanya berpedoman pada Al-Quran gitu. Jadi tidak ya. membuta mengikuti Al-Quran tanpa tahu kenapa kok bisa begini, kenapa kok harus begini gitu. Jadi ada dasarnya. Karena ulama Iya, sendiri kan menafsirkan ayat kan juga berbeda-beda. Jadi kita cari tafsirnya yang lebih sahih gitu. iya. Oke. Berarti bagaimana kira-kira Mbak Ayu Fajar ketika di sela-sela kesibukannya dalam mempelajari ilmu tafsir di bangku kuliah sendiri dengan mungkin kesibukan-kesibukan di luar akademis sebagai seorang hafidhoh yang luar biasa ya. Sepertinya benar-benar sibuk ini. Memang tidak diragukan lagi kesibukannya sehingga pasti ada kiat-kiat tersendiri bagaimana supaya Mbak Ayu Fajar itu bisa tetap istiqomah dalam murojaah dan juga mungkin bagaimana bisa membagi waktu itu supaya tetap seimbang antara mengaji dengan bermasyarakat atau bersosial itu sendiri. Ya kalau saya untuk murojaah itu kebetulan ya karena kan kalau setiap orang kan baca Al-Quran beda-beda. Ada yang sambil diam, ada yang sambil gerak. Lah kalau saya kebetulan tuh kalau murojaah sambil diam itu malah tidak konsen. Jadi biasanya saya kalau misalnya sambil dalam perjalanan atau sambil apapun itu kalau ada waktu luang ya murojaah gitu. Oh iya iya iya. Jadi murojaahnya nggak ditentukan oleh waktu seperti Oh itu. gitu. Jadi istilah orang Jawa ini sak wayah-wayah. Tak wayah-wayah. Iya Nah, betul gitu. betul. Kadang sambil nyapu, sambil ngelipeti baju pun juga kalaupun toh ya nggak pengen murojaah ya paling nggak nyetel murotal gitulah. Gitu. Berarti Iya. memang sudah istilahnya dijadikan seperti hobi ya, karena kita Iya. sudah karena adanya keinginan untuk selalu murojaah, sehingga kan di aktivitas apapun itu bisa disambi ya dengan Iya. murojaah. Iya. Yang penting tidak di kamar mandi atau di tempat-tempat yang tidak semestinya gitu aja. Iya betul sekali ya. Terus misalkan ada misalkan kondisi-kondisi tertentu ketika merasa capek atau merasa kurang semangat, kira-kira gimana caranya supaya Mbak Ayu Fajar itu bisa meningkatkan semangatnya lagi untuk belajar Al-Quran sendiri atau murojaah seperti itu? Kalau saya biasanya itu motivasi saya dari mendengarkan para masyayikh. Kan saya suka mendengarkan para imam Masjidil Haram atau menelusuri biografi mereka atau ulama-ulama Saudi ya terutama yang terkenal gitu.
Nusri biografinya itu saya jadikan acuan berpikir semata gitu. Terus kemudian kan juga qadarullah ini nenek saya kan sudah meninggal ya, sudah wafat berapa tahun yang lalu gitu. Itu saya jadikan semangat, jadi semata-mata untuk apa namanya, mengingat dulu perjuangan nenek ketika mengajari saya ngaji mulai dari awal sampai akhir gitu. Berarti Mbak Ayu juga untuk mengingat orang yang dicintai gitu. Iya. Kalau untuk bacaan-bacaan referensi-referensi buku yang disukai oleh Mbak Ayu Fajar sendiri, kira-kira ada nggak yang paling bisa membuat Mbak Ayu Fajar tuh langsung ke trigger gitu? Kalau saya bukan referensi buku, biasanya khutbah bahasa Arab. Kan setiap kali ada, itu kan ada khutbah dari Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu bahasa Arab. Itu saya biasanya ngambil referensinya dari situ. Jadi khutbah bahasa Arab, terus kemudian saya kan meskipun tidak terlalu paham bahasa Arab, tapi intinya bisa menangkap inti dari khutbah itu. Kalau misalnya Gitu khutbahnya ya. itu mengandung motivasi gitu ya, saya jadikan referensi gitu. Jadi referensinya sudah macam-macam ya, tidak hanya berasal dari buku saja. Ya kalau buku juga ada, ini lebih ke buku Al-Quran dan sains itu biasanya. Memang kalau misalkan kita kembali lagi pada Al-Quran, banyak hal yang sangat bisa dikaitkan tidak hanya ilmu-ilmu agama, tapi ilmu-ilmu yang eksak, bahkan ilmu-ilmu yang terkait dengan teknologi maupun bidang-bidang yang sosial yang mungkin kita tidak pernah, mungkin kita belum begitu menyadari keterkaitannya, dan itu semua bisa ditemukan di Al-Quran ya Mbak Ayu Fajar. Iya. Lalu di bagian manakah ketika kita berada dalam satu permasalahan hidup, permasalahan yang terjadi di sosial, di mana Mbak Ayu Fajar selalu bisa mengaitkan itu? Apakah ada satu kejadian yang sangat mengingatkan Mbak Ayu Fajar akan betapa pentingnya Al-Quran itu bisa menyelesaikan masalah kita gitu? Kalau masalah itu banyak sekali ya sebenarnya, banyak sekali. Yeah. Salah satunya ini sering sekali jadi perdebatan. Sholawat ya, sholawat. Sholawat kan ada yang bilang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada yang bilang Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang bilang Allahumma sholli ala Nabiyina Muhammad. Itu paling, ini saya menemukannya dari khutbah beliau Syekh Taufik Asyair, Ketua Kedutaan Afrika di Saudi ya. Itu kalau sholawat itu sebetulnya tidak perlu kita jadikan perbedaan, karena yang yang memakai Allahumma sholli ala Muhammad itu dalilnya hadis, yaitu dia jangan berlebih-lebihan dalam menyebut nama Kanjeng Nabi. Tapi yang pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Nabiyina Muhammad itu mereka juga punya dalilnya bukan qaul lagi, tapi dalil logika, dalilnya Quran malah. Karena di dalam Al-Quran itu Gusti Allah memanggil nabinya itu hanya Kanjeng Nabi yang tidak dipanggil namanya Muhammad langsung. Kayak di Al-Quran ada ya Musa, ya Isa, ya Adam, ya Ibrahim. Tapi tidak pernah Gusti Allah memanggil ya Muhammad, itu tidak pernah. Tapi ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, dan seterusnya. Tidak pernah beliau tidak pernah Allah Subhanahu wa taala memanggil Kanjeng Nabi itu, istilahnya kalau orang Jawa itu jangkar, itu tidak pernah. Makanya itu sebenarnya tidak perlu kita jadikan perdebatan masalah pakai Allahumma sholli ala Sayyidina atau tidak pakai Sayyidina, karena dalilnya udah ada sendiri-sendiri. Yang pakai Sayyidina dalilnya dari Al-Quran, tapi dalil logika. Yang nggak pakai Sayyidina itu dalilnya dari hadis, dari perkataannya Rasulullah sendiri gitu. Itu contohnya seperti itu. Wah, jadi sebenarnya dari seluruh permasalahan yang terjadi di sekitar itu akan selalu ada titik kebenaran dan ada alasan masing-masing kenapa itu semua bisa dianggap benar, dan tidak ada yang
salah ya. Sebenarnya semuanya punya hujah sendiri-sendiri ya Mbak Ayu. Iya, punya dalil sendiri-sendiri. 12.866 dari 72 orang. Cuma yang satu hujahnya lebih ke hujah logika, yang satu lebih ke hujah dalil atau perkataan Rasulullah gitu. Jarang ini memang dibahas. Saya sendiri juga semua perbedaan itu bagaimana Mbak Ayu Fajar itu dalam mengambil sikap ketika ada yang bersikap mungkin terlalu ke atas untuk makanan dan akhirnya menjadikan itu ada sedikit gesekan dengan Mbak Ayu. Pernah nggak ada yang seperti itu dengan Mbak Ayu? Kalau itu berkali-kali ya. Cuma kita kembali ke inti ajaran dari agama Islam sendiri, yaitu rahmatan lil alamin. Akhirnya saling menghargai. Selama berpegang kepada dalil yang sama-sama sahih, meskipun itu berbeda, tetap kita saling menghargai karena hujahnya sendiri ada. Makanya sebelum kita menilai seseorang, misalnya ini boleh atau tidak, kita harus meneliti terlebih dahulu, ini sumbernya dari mana, sumbernya sahih apa tidak. Kalaupun toh yang kita jadikan perbedaan itu sahih semua, ya kembali ke saling menghargai. Luar biasa, betul. Menghadapi kondisi sosial yang terjadi sekarang, apa pesan Mbak Ayu Fajar terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat tentang adanya perbedaan pendapat dan mungkin bagaimana Mbak Ayu Fajar berpesan kepada semuanya dalam satu cara yang insya Allah selalu berada dalam garis perdamaian seperti itu. Kira-kira apa kiatnya? Kiatnya itu tadi, toleransi. Itu yang penting. Tasamuh. Selama bukan masalah akidah, atau masalah fikih atau muamalah, itu perbedaan itu wajar. Tapi kalau akidah itu udah tidak ada toleransi lagi. Jadi kalau masalah fikih, muamalah, itu kalau perbedaan selama dua-duanya berpegang kepada dalil yang sahih, itu ya monggo-monggo saja. Karena Kanjeng Nabi sendiri itu bacaan salatnya itu tidak hanya satu, bermacam-macam, dan itu pun juga sering dipakai. Hari ini pakai ini, hari ini pakai doa ini, gitu, sering bermacam-macam. Dan semuanya sahih. Gitu. Tapi kalau masalah akidah sudah tidak ada toleransi lagi. Tidak ada toleransi. Iya. Mbak Ayu Fajar, ketika kita berada di dalam situasi yang begitu bermacam-macam seperti ini, dan kita kembali ke Ruang Cinta Al-Quran ya, sebagai komunitas diskusi, di mana kita ketemu dengan berbagai macam latar belakang. Ada teman-teman dari difabel yang lain, dari difabel dasar, kemudian kita ketemu dengan teman-teman awas juga, dan kita ketemu di satu program yang sama. Kesan pertama Mbak Ayu Fajar menghadapi menemui teman-teman seperti ini, dan ketika ada dalam mempelajari atau belajar Al-Quran ini, apa yang terbesit di pikiran Mbak Ayu terkait harapannya terhadap Ruang Cinta Al-Quran? Ya, harapan saya terhadap Ruang Cinta Al-Quran ini bisa menjadi wadah bagi teman-teman difabel maupun non-difabel untuk saling yaitu meningkatkan toleransi dan saling meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Jadi makanya kalau misalnya ingin berbagi ilmu di Ruang Cinta Al-Quran itu usahakan topiknya itu yang ringan-ringan saja. Itu karena kan ya ini himbauan untuk teman-teman ya, teman-teman yang lain, topiknya yang ringan-ringan saja, karena di sini kan kita ada dari berbagai latar belakang. Ada yang mungkin sudah tingkatan mempunyai ilmu yang cukup, atau mungkin yang masih awam gitu. Jadi usahakan ya kita berbagi audio atau artikel pembelajaran yang ringan-ringan saja, yang sekiranya bisa difahami oleh setiap individu gitu. Wah, berarti Mbak Ayu Fajar juga memantau ya
di grup diskusi kami. Iya, Sering sering. baca-baca juga. Iya. Nah, alhamdulillah sudah bagus juga sih karena materinya cenderungnya ringan, mudah difahami. Dan kalaupun toh ada yang mengirimkan materi yang sekiranya itu melenceng itu, alhamdulillah sudah ada yang mengingatkan. Jadi dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi. Gitu. Iya, terutama ketika kita melihat dari teman-teman pencinta Al-Quran yang apabila ada sesuatu yang mengganjal sedikit, itu langsung ada komunikasi di antara mereka yang kayaknya seru banget gitu ya. Iya. Melihat diskusinya gitu. Dan menyimak opini-opini mereka. Tapi mungkin satu hal yang perlu kita ingat lagi adalah orang cinta Al-Quran di sini kembali lagi pada tujuannya, yaitu kita sama-sama belajar Al-Quran ya. Iya, belajar Al-Quran dan juga ilmu-ilmu yang lain. Kalau kita belajar Al-Quran, insya Allah ilmu yang lain pun akan mengikuti gitu. Akan mengikuti. Iya. Iya, betul sekali. Mbak Ayu Fajar, mungkin terakhir yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Mbak Ayu Fajar sendiri di kondisinya saat ini yang dengan segala apa yang diberikan Allah, yang dianugerahi oleh Allah, bagaimana caranya Mbak Ayu Fajar supaya tetap bisa bersyukur dengan segala kondisi yang ada, dan bagaimana caranya supaya kita semua juga bisa ikut terinspirasi, bisa ikut mencoba seperti, walaupun mungkin tidak sepenuhnya bisa seperti Mbak Ayu Fajar, tapi bisa untuk selanjutnya itu bisa terinspirasi dari mana, dimulai dari mana kita bisa menjadi seperti Mbak Ayu Fajar dalam hal-hal yang sederhana mungkin. Ya, kalau tadi untuk bersyukur itu sebenarnya sederhana saja. Kita memandang orang yang lebih di bawah kita. Apabila kita masalah duniawi, ya masalah duniawi kita pandang orang yang ada di bawah kita. Seperti misalnya kita diberikan kelebihan oleh Allah, tidak mampu melihat. Kita pandang yang kita harus bersyukur karena masih diberikan anggota tubuh yang lengkap. Nah, coba yang di luar sana yang mungkin berjalan pun sulit atau dan lain sebagainya, itu untuk masalah duniawi. Jadi untuk memupuk rasa syukur kita memandang orang yang berada di bawah kita. Tapi untuk masalah ibadah atau masalah akhirat, kita pandang orang yang lebih di atas kita. Misalnya itu di tetangga saya sudah sudah bisa qiraat sab'ah atau sudah hafal 30 juz. Nah, itu bisa kita jadikan motivasi atau semangat untuk lebih meningkatkan ibadah kita gitu. Intinya kita melihat sesuatu yang lebih baik dari kita ketika kita ingin memotivasi diri sendiri, dan kita belajar untuk bersyukur ketika melihat orang-orang yang di bawah kita itu dengan keterbatasan yang ada, tapi mereka masih bisa berdiri, dan kita harusnya bisa lebih baik dari itu ya Mbak. Iya. Ya, luar biasa. Baik, kalau begitu Mbak Ayu Fajar, terima kasih banyak atas pandangan-pandangannya, opini-opininya, cerita-ceritanya yang singkat ini di Bucin, bukan cerita inspiratif bersama Ruang Cinta Al-Quran. Insya Allah mungkin akan ada diskusi-diskusi yang lain atau pertanyaan-pertanyaan lain yang sebenarnya mungkin masih banyak yang tercetus di teman-teman Ruang Cinta Al-Quran yang pengen ditanyakan. Terima kasih banyak Mbak Ayu Fajar. Dan lalu kita semoga tetap diberikan semangat dan sampai jumpa di selanjutnya. Semoga nanti juga bisa bertemu secara langsung ya, karena saya belum pernah ketemu ini. Mungkin kapan-kapan insya Allah ya. Ya, saya cukup tutup dulu untuk hari ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.